Nah, di sini kita membahas unsur golongan gas mulia atau golongan 8A. Nah, kenapa disebut gas mulia? Karena golongan 8A ini memiliki elektron yang sudah stabil. Nah, karena dia ini sudah stabil, dia ini sangat sukar bereaksi. Nah, sering disebut gas inert, gas yang sangat sukar bereaksi. Berikut adalah anggota unsur gas mulia, yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Jadi kita tuliskan. Nah, ini dia. Kita juga harus menghafal nomor atomnya, yaitu 2, 10, 18, 34, 54, 80. Oke, di sini itu ada gas mulia. Gas mulia itu termasuk ke dalam golongan 8A. Nah, di gas mulia itu ada helium. Nah, kita di sini belajar konfigurasinya ya. Itu di sini ada helium. Nomor atomnya itu ada 2, konfigurasinya itu ada 1s2. Terus ada neon, nomor atomnya itu ada 10. Konfigurasinya kalau disingkat itu ada helium 2s2 2p6. Terus di sini ada argon. Nomor atomnya itu ada 18, konfigurasinya itu ada neon 3s2 3p6. Terus itu ada krypton, nomor atomnya itu ada 36. Nah, konfigurasinya itu ada argon 4s2 3d10 4p6. Nah, terus di sini ada xenon, nomor atomnya itu ada 54. Nah, konfigurasinya itu ada krypton 5s2 4d10 5p6. Nah, terakhir itu ada ragon. Nomor atomnya itu ada 86, konfigurasinya itu ada xenon 6s2 4f14 5d10 6p6. Nah, jadi konfigurasinya itu ada di sini. Nah, jadinya itu kan konfigurasinya itu ada ns2 dan np6. Nah, kalau dijumlahkan itu berarti ada 8. Nah, 8 itu menyatakan golongannya itu ada 8. Nah, ini kan konfigurasi elektronnya. Nah, kecuali itu ada helium. Kenapa? Helium itu konfigurasinya kan 1s2. Nah, hanya mempunyai 2 elektron kan. Berbeda dengan unsur-unsur gas mulia yang lain. Nah, di sini dia cuma ada 2 elektron. Nah, seharusnya kan kalau cuma punya 2 elektron kan termasuk golongan 2A, tetapi di sini helium itu nggak termasuk golongan 2A, tetapi termasuk ke dalam golongan 8A. Ya, di sini saya akan membahas tentang kelimpahan unsur-unsur di alam. Jadi, apa sih maksud dari kelimpahan unsur-unsur di alam? Jadi, maknanya, kelimpahan unsur-unsur di alam yaitu banyaknya unsur yang merupakan komponen dasar penyusun materi yang ditemukan di alam dalam bentuk unsur senyawa maupun campuran, baik di kerak bumi, air, ataupun atmosfer. Lebih jelasnya lagi, simak video ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kelimpahan unsur gas mulia di alam. Pernahkah kalian melihat balon udara yang besar dan bisa dinaiki oleh manusia di atasnya? Jika di Indonesia, tentu pemandangan seperti itu akan sangat jarang ditemui. Nah, agar balon udara bisa terbang tinggi, maka diperlukan gas helium yang merupakan salah satu jenis gas mulia. Jadi, apa sih maksud dari gas mulia itu? Gas mulia merupakan unsur yang stabil dikarenakan konfigurasi elektron yang sudah terisi penuh. Oleh karena itu, gas ini sukar bereaksi dengan unsur lain dan sukar menerima ataupun melepas elektron. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam gas mulia, antara lain helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kesemua gas ini sangat sedikit kandungannya di bumi dalam udara kering. Secara umum, semua unsur anggota golongan gas mulia merupakan gas yang terdapat di udara, kecuali radon. Unsur yang paling melimpah keberadaannya di udara dari golongan gas mulia ini adalah unsur argon. Kelimpahan unsur argon di udara sebanyak 0,93%.
Adapun kelimpahan unsur gas mulia lainnya memiliki kelimpahan yang beragam, yaitu helium memiliki kelimpahan sebanyak 5,2 kali 10 pangkat minus 4%. Neon memiliki kelimpahan sebanyak 1,8 kali 10 pangkat min 3%. Krypton memiliki kelimpahan sebanyak 1,1 kali 10 minus 4%. Dan xenon memiliki kelimpahan sebanyak 8,7 kali 10 min 6%. Sementara itu, unsur radon merupakan unsur radioaktif yang memiliki waktu paruh yang pendek, sehingga kelimpahan di alam sangat sedikit. Gas radon jika disimpan selama kurang lebih 38 hari, maka akan berubah menjadi unsur lainnya. Oleh karena itu, unsur radon ini sangat sedikit ditemukan di alam, karena akan cepat berubah menjadi unsur lain pada waktu paruh yang singkat. Bagaimana penjelasan dari video tadi? Sudah mengerti kan? Kalau sudah mengerti, bagus. Berarti Anda memahami isi materi dari video tersebut. Selamat dan sampai jumpa. Di sini kita akan memasuki materi tentang sifat fisis. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih dari He ke Rn bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Densitas atau kerapatan gas mulia juga cenderung bertambah dari He ke Rn. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun akan berkurang dan bertambahnya jari-jari atom. Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibanding pengaruh jari-jari atom dalam hal ini, sehingga densitas bertambah dari He ke Rn. Nah, jadi intinya sifat fisis gas mulia adalah 1. Gaya interatomik yang lemah, 2. Titik leleh dan titik didihnya yang sangat tinggi, 3. Helium yang bersifat superfluiditas, 4. Radon yang tidak memiliki isotop stabil, 5. Berjari-jari atom yang meningkat ke periode yang lebih tinggi saat meningkatnya jumlah pada elektron, 6. Energi ionisasi yang besar. Kita masuk ke sifat-sifat unsur gas mulia. Jadi, sifat-sifat unsur gas mulia dapat dilihat dari sifat kimia dan sifat fisisnya. Di sini saya akan membahas tentang sifat kimia. Unsur gas mulia. Sifat kimia. Kereaktifan gas mulia akan bertambah dari helium ke radon. Hal ini disebabkan pertambahannya jari-jari atom yang menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron kulit luar berkurang, sehingga semakin mudah ditarik oleh atom lainnya. Tetapi gas mulia adalah unsur yang tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Hal ini didukung kenyataannya bahwa di alam gas ini selalu berada sebagai atom tunggal atau monoatomik. Adapun untuk gas mulia periode ketiga ke atas seperti argon, krypton, xenon, dan radon sudah dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin maupun oksigen. Contohnya adalah konfigurasi elektron stabil S2 dan S2P6. Kestabilan dipengaruhi oleh energi ionisasi lebih besar dan afinitas elektron lebih kecil. Bilox, helium, neon, dan argon sama dengan 0. Krypton, xenon, dan radon memiliki beberapa bilox. Kereaktifan semakin besar kecuali helium dan neon. Jadi, inti gas mulia, sifat gas mulia adalah 1. Kereaktifan yang rendah, 2. Tidak cenderung melepas atau menyerap suatu elektron, 3. Jari-jari atom berpengaruh pada kriteria gas, 4. Tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, 5. Mudah terbakar dalam suatu keadaan normal. Kegunaan gas mulia. Yang pertama itu ada helium. Helium digunakan sebagai pengisi balon udara, pengisi bola lampu pijar, dan campuran dengan gas hidrogen untuk menyelam. Yang kedua adalah neon.
Neon digunakan sebagai cairan pendingin pada reaktor nuklir. Yang ketiga adalah argon. Argon digunakan sebagai pengisi bola lampu listrik. Kemudian ada yang namanya kripton. Kripton digunakan dalam fotografi kecepatan tinggi. Dan selanjutnya xenon. Xenon digunakan untuk membius pasien dalam proses pembedahan. Dan yang terakhir adalah radon. Sinar yang dipancarkan dapat digunakan dalam terapi penyakit kanker. Nah, apa aja sih reaksi-reaksi unsur golongan pada gas mulia ini? Mari kita simak. Yang pertama, radon dapat bereaksi spontan dengan fluorin. Kedua, xenon memerlukan pemanasan atau penyinaran untuk memulai reaksi. Yang ketiga, kripton hanya bereaksi dengan fluorin jika disinari atau diberi loncatan muatan listrik. Dan yang keempat, helium, neon, dan argon lebih sungkar bereaksi. Belum ditemukan satupun senyawa dari ketiga unsur ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari atas ke bawah lebih mudah bereaksi di bawah. Karena unsur 3 di atas tidak bereaksi. Dan unsur paling bawah dapat bereaksi spontan dengan fluorin. Udah jelas kegunaan dan reaksi dari materi gas mulia.